Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bersama saya Agus Mulyana dan saya Bunga Arafah dalam Nuhibun News, informatif dan faktual. Kota Bandung memiliki berbagai julukan, mulai kota kembang, kota wisata, kota kuliner, hingga kota kajian. Karena di setiap harinya selalu ada kajian yang diselenggarakan di berbagai daerah dengan tema yang beragam. Dan salah satunya adalah Majelis Zikir Al-Faros. Majelis Zikir Al-Faros merupakan salah satu majelis terbesar yang rutin mengadakan pengajian pekanan di Masjid Raya Bandung. Tepatnya setiap hari Selasa, Al-Faros mengadakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari ceramah, tilawah, serta zikir dan muhasabah. Majelis yang dipimpin Ibu Hajah Ida Farida ini berlangsung pukul 8 hingga pukul 11 pagi dengan jumlah jamaah mencapai 8.000 orang. Jamaah Al-Faros didominasi oleh kaum hawa dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, dan ekonomi. Perasaannya gimana Bu setelah ikut kajian? Ikut masjid ini ya, karena ini majelis zikir. Biasanya kalau dengan zikir kan artinya kita mengingat Allah. Di sini kebanyakan memang kita muhasabah diri. Lalu kalau pulang tuh serasa agak ngemplong ya, karena dengan zikir kita makin mengingat Allah. Beban-beban yang ada sedikit berkurang, silaturahmi dengan teman. Banyak deh manfaatnya. Iya. Sebelum majelis ditutup, jamaah diajak untuk relaksasi tangan. Kemudian dilanjutkan dengan saling bersalaman antar jamaah. Dari Masjid Raya Bandung, Mulki Syahida melaporkan. Pada tanggal 10 Desember 2019 telah terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung. Demonstrasi ini berlangsung di depan markas Polrestabes Bandung. Aksi ini bertepatan dengan Hari HAM dan Hari Anti Korupsi Nasional. Berikut laporannya. Sore ini kita sedang berada di depan Polrestabes Kota Bandung. Di sini sedang berlangsung aksi dari para mahasiswa dan aliansi dari BEM Nusantara, yang diantaranya yaitu ada Unisba, Unikom, Unjani, dan universitas-universitas lainnya. Untuk tuntutan hari ini yaitu mengenai Hari Anti Korupsi dan Hari HAM Nasional. Tuntutan utama dari hari ini, aksi hari ini yang pertama yaitu tuntutan represif polisi terhadap demonstran. Yang kedua yaitu tegakkan hukum di tanah pertiwi, dan yang ketiga yaitu tuntas kasus HAM yang terjadi terdahulu. Aksi ini tuh sebenarnya tujuannya untuk yang pertama, kalau secara sudut pandang Unisba ya, pertama untuk kita berbicara terkait aksi solidaritas kawan-kawan kita yang masih ditahan oleh pihak aparat kepolisian. Kami menuntut untuk segera dibebaskan tanpa syarat, gitu. Itu yang pertama. Jadi aksi ini berbicara terkait aksi solidaritas untuk kawan-kawan kita. Terus yang keduanya berbicara terkait kasus-kasus korupsi yang masih berjalan di Indonesia dan belum kunjung diselesaikan oleh pemerintah. Juga berbicara terkait hak asasi manusia yang belum kunjung juga diselesaikan oleh pemerintah. Kasus Munir, kasus Munir, terus Salim Kancil, Marsina dan sebagainya, itu belum kunjung diselesaikan juga oleh pemerintah. Jadi kami putuskan untuk turun ke jalan supaya mengingatkan pemerintah ada loh pekerjaan besar yang masih belum diselesaikan oleh pemerintah, yang khususnya adalah korupsi dan HAM. Ya, aksi sih wajar-wajar saja karena kan itu sesuai dengan undang-undang, sepanjang itu mungkin tidak mengganggu kepentingan masyarakat yang lainnya. Ya, tidak menutup jalan, apalagi itu kan jalan umum. Sebaiknya di tempat yang memang atau dikasih jalan lah, ada jalan yang untuk ini jalan itu. Polrestabes Bandung, Nur Hairunisa, Nadip Muhammad melaporkan. Beralih pada berita pendidikan,
Berbicara mengenai pendidikan, erat kaitannya dengan buku. Nah, jika Anda ingin mencari buku yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, maka Anda dapat mengunjungi Pasar Buku Palasari. Sekarang kami sedang berada di kawasan Pasar Buku Palasari, Bandung. Saat ini waktu menunjukkan pukul 4. Bisa dilihat sudah ada toko yang tutup. Karena jam operasional Palasari Bandung ini buka pukul 9 dan tutup pukul 5 sore. Mau tahu lebih lanjut? Mari ikuti kami. Menurut pandangan Teteh, tempat ini tuh seperti apa? Bagaimana? Saya suka ke sini soalnya di sini bukunya lebih murah daripada di toko buku yang besar. Dan suka kita bisa dapat buku lama juga di sini. Oke, terima kasih untuk waktunya Teh. Baik, mungkin segitu saja dari kami. Kembali ke studio. Tahun 2019 menjadi tahun yang cukup berat bagi masyarakat. Berbagai peristiwa terjadi, mulai dari panasnya situasi politik, bencana alam yang terjadi di berbagai titik, sampai kenaikan harga BBM dalam beberapa kesempatan, yang mana berimbas pada kenaikan harga di berbagai sektor. Tahun baru pun masih saja diwarnai dengan tema kenaikan harga, khususnya pada bahan pokok. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada Mulki Syahida yang akan menyampaikan informasinya. Mulki, silahkan Mulki. Ya, selamat siang Agus dan Bunga. Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa pada pergantian tahun 2020 ini, beberapa harga bahan pokok mengalami kenaikan. Untuk memastikan hal tersebut, saat ini saya sudah berada di salah satu grosir sembako yang berada di daerah Buah Batu, Bandung. Kaitan dengan tahun baru nih Pak, saya dengar harga telur ini juga mengalami kenaikan. Saya kan ini tahun ke-4 lah, masuk tahun ke-4 usaha telur itu. Akhir tahun ya, menjelang tanggal 25, tanggal 1 liburan, itu harga itu naik tinggi ya, bahkan mungkin saya katakan bukan naik ya, terbang gitu kayaknya. Karena kemarin itu minggu pertama Desember itu kita masih menjual untuk grosiran 19.000. Minggu ketiga Desember itu tanggal 19 tanggal 20 lah. Itu harganya sudah 24.000 kita jual ya. Jadi naik fantastis sekali ya, naik Rp6.000 itu dari 1 kilo, itu harga yang luar biasa. Karena biasanya kalau disebut naik itu untuk sembako naiknya 100 200 itu naik. Kalau 6.000 wah itu bukan naik, terbang kayaknya ya. Meroket. Tapi ya meroket, tapi sekarang sudah mulai turun lagi. Jadi lewat tanggal 1 liburannya sudah usai gitu ya. Meskipun libur anak sekolah masih kan ya sampai tanggal 8 nanti mulai turun harga. Memang dari tanggal 27 kemarin harga turun, tapi kalau turun tuh biasanya sedikit-sedikit. 200 turun. Baik, terima kasih Pak. Demikian laporan saya dari grosir di daerah Buah Batu. Kembali ke studio rekan Bunga dan Agus. Baik, terima kasih Mulki. Pemirsa, saat ini telah memasuki waktu zuhur. Mari kita laksanakan sholat zuhur berjamaah dan sampai sampai jumpa. jumpa.
Masih bersama kami di Nuhibun News, informatif dan faktual. Ya, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk memilih berita mana yang ingin ditayangkan terlebih dahulu. Anda bisa menghubungi call center kami di 022 411 212. Alhamdulillah, kita sudah terhubung dengan salah satu pemirsa. Assalamualaikum, Nuhibun News. Dengan siapa di mana? Dengan Ismail. Ada apa ya? Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ismail di Bawah Batu. Ya, sudah berapa lama Anda menyimak tayangan kami? Saya kurang lebih sudah 2 tahun menjadi penonton setia acara Anda. Baik Bapak Ismail, tayangan mana yang Anda pilih? Saya milih X. Terima kasih Bapak Ismail. Mari kita simak Mulki Syahida bersama Kepala Unit Reserse Polsek Batu Nunggal, Kota Bandung. Khususnya di wilayah Jombang dengan program. Sudah, kami siap atau enggak? Bagaimana Pak mengenai kriminalitas yang terjadi di wilayah Batu Nunggal ini? Secara umum Polsek Batu Nunggal itu terdiri dari 8 kelurahan. Dari karakteristik wilayah itu mungkin 80% itu pribumi, sehingga itu berpengaruh pada karakteristik kejahatan yang ada di wilayah. Ya, kalau banyaknya pribumi, biasanya karakteristik kejahatannya yang paling menonjol itu 352, 351, 170, penganiayaan, pengeroyokan, itu diakibatkan dari minuman keras. Kalau selain itu juga mungkin ramor lah yang paling menonjol itu 351 dengan ramor. Untuk patroli sendiri biasanya ada jadwal bagaimana? Jadi kalau patroli, kalau terutama di serse itu istilahnya serse, kita berpatroli pada jam-jam tertentu karena kejahatan itu terjadi tidak setiap saat, hanya pada saat-saat tertentu. Yaitu kalau ramor, contohnya ramor itu biasanya terjadi antara jam 5 sore sampai jam 10, kemudian subuh jam 2 sampai jam 5 lah. Sehingga kita berpatrolinya sesuai dengan pola waktu, karena di Indonesia itu kejahatan itu ada pola tempat dan pola waktu. Pola tempat itu kalau ramor ya rata-rata mungkin di tempat kos. Pola waktunya yaitu antara jam 5 sampai jam 10 malam dan antara jam 3 pagi sampai jam 5. Motif apa yang sering atau paling menjadikan alasan melakukan tindak kriminal? Kalau untuk kejahatan yang konvensional ya, kalau mungkin kalau 351, 170 itu motifnya tuh hanya ketersinggungan saja, tapi kalau untuk ramor rata-rata motifnya itu ekonomi. Jadi kalau dari kita, dari pihak kepolisian selalu menyarankan masyarakat itu jadilah polisi untuk diri sendiri. Karena apa? Polisi itu punya keterbatasan dengan luas wilayah yang 8 kelurahan, sementara anggota kepolisian yang terbatas, sehingga diharapkan masyarakat itu menjadi polisi untuk diri sendiri. Salah satu contoh, jangan nyimpan motor sembarangan. Rasanya tidak pernah habis berbicara wisata di Kota Bandung. Masih tergolong baru, Kiara Artefak dapat menjadi alternatif untuk dikunjungi. Mengusung konsep City of Light,
Tempat ini cocok dikunjungi bersama keluarga. Dibuka untuk umum sejak 17 Agustus 2019, Kiara Arta Park dapat diakses melalui 2 pintu masuk, yakni melalui Jalan Ibrahim Aji atau melalui Jalan Banten. Cukup dengan merogoh Rp25.000 pada hari kerja dan Rp30.000 pada hari libur, Anda dapat memanjakan mata di area yang buka pukul 5 sore hingga 11 malam ini. Penasaran dengan pemandangan malam di tempat ini? Ini dia City of Light. Tak heran jika di lahan seluas 2,6 hektar ini Anda menemukan patung-patung dari tokoh-tokoh berbagai negara. Sebab ada area di taman ini yang sengaja dibangun untuk memperingati Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kiara Arta Park menyuguhkan berbagai ornamen yang menyala dengan cantik. Masing-masing masih berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika, seperti piramida, Gunung Fuji, dan lain-lain. Anda juga dapat menyaksikan pertunjukan utama, yaitu pertunjukan air mancur, yang dimulai pada pukul 6.30 dan 7.30 malam. Kesannya ya cukup baik ya, cukup indah. Disediakan berbagai hiasan dari lampu dan juga ada air mancur dan juga ada edukasinya, yakni beberapa tokoh-tokoh dari berbagai negara seperti Pakistan, India, Sri Lanka, juga tentunya Indonesia. Di situ dijelaskan beberapa tokoh yang berpengaruh dalam KAA jika tidak salah. Bagaimana? Anda tertarik untuk mengunjungi Kiara Arta Park? Tak terasa pemirsa, kita telah berada di penghujung acara dan tayangan tadi menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih, saya Agus Mulyana dan Bung Arofah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.